Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa kami bersyukur karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-17 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Tema renungan kita adalah kemenangan Yesus dan umat-Nya. Sahabat renungan malam, Salam. Penglihatan surgawi yang dipaparkan Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal yang ke-17 ini adalah penghakiman atas Babel. Seorang malaikat dari ke-7 malaikat yang membawa 7 cawan berkata dan memperlihatkan kepada Yohanes penglihatan tentang penyesatan terhadap umat manusia dan ganasnya penganiayaan yang diderita oleh orang-orang Kristen di kota Roma. Penyebutan nama Babel bukanlah menunjuk kepada kerajaan Babel di perjanjian lama yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar dan para penerusnya itu. Tetapi penyebutan Babel dalam Wahyu 17 ini ditujukan kepada kota Roma. Para raja, pembesar kerajaan, dan banyak orang di kota Roma telah menjadi budak hawa nafsu, budak kemesuman, kemaksiatan, persundalan. Itu semua merupakan kegemaran banyak orang di kota Roma. Seorang penulis yang terkenal di abad pertama bernama Tacitus yang mengamati kehidupan masyarakat kota Roma di masa itu, ia menuliskan, kota Roma sebagai tempat segala kemaksiatan dan kekotoran. Sedangkan Seneca menulis bahwa kota Roma adalah selokan kemesuman. Dengan perilaku kemesuman itu, para pemimpin dan pemuka masyarakat itu menyesatkan banyak orang menjadi budak dosa. Mereka semua sedang mempertontonkan bahwa mereka diperbudak oleh iblis, sebab iblislah yang menjerumuskan manusia menjadi pelaku dosa kemesuman, dosa kemaksiatan, dan berbagai perilaku dosa hawa nafsu. Sahabat renungan malam, Salam. Para kaisar Roma yang silih berganti itu begitu gencar melakukan penganiayaan berat dan pembunuhan terhadap orang Kristen. Dan penganiayaan itu bukan hanya di kota Roma, melainkan meluas ke kota-kota lain yang dalam wilayah kekuasaan Romawi, seperti ke kota Efesus di Asia Kecil. Seperti Kaisar Nero, setelah ia membakar kota Roma, lalu ia menyebarkan fitnah, menuduh bahwa orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Dengan tuduhan fitnah itu, semakin gencarlah penganiayaan terhadap orang Kristen. Para pembenci-pembenci kekristenan semakin bernafsu menumpas
orang Kristen. Kaisar Domitianus juga tidak kalah ganasnya dalam upaya menganiaya dan membunuh orang Kristen, baik jemaat maupun para pekabar Injilnya. Dalam ayat ke-6 dijelaskan bahwa Rasul Yohanes melihat perempuan jahat itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Kalimat ini memberi pengertian bahwa Kaisar Romawi dalam melampiaskan nafsu kejamnya menyiksa dan membunuh orang Kristen di Roma, mereka menikmati keganasan mereka dan itu mendatangkan kepuasan jiwa bagi mereka. Sahabat Renungan Malam Salom, meski demikian para kaisar Roma mempertontonkan kekuasaan mereka hendak menumpas jemaat Yesus yang setia. Bagaimanakah keadaan selanjutnya? Dapatkah kaisar yang kejam itu membinasakan orang Kristen? Punahkah persekutuan jemaat Kristus di kota Roma? Tidak. Meski ada sejumlah orang yang mati martir, mati karena kesetiaan beriman kepada Yesus Kristus, namun pertumbuhan orang yang menjadi percaya kepada Yesus Kristus lebih banyak lagi jumlahnya. Maka persekutuan jemaat Yesus Kristus terus bertumbuh. Para kaisar itu telah berjuang habis-habisan berperang melawan anak domba atau melawan Yesus Kristus dengan memerangi para orang-orang yang percaya yang menyembah Yesus Kristus itu. Tetapi Yesus, anak domba Allah itu, mengalahkan kuasa kaisar itu. Sebab kuasa Yesus di atas kuasa segala raja dan segala kaisar. Yesuslah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Tuhan Yesus telah mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28 ayat yang ke-18. Kuasa Yesus yang memampukan, menguatkan jemaatnya tabah menanggung segala kesengsaraan dan memenangkan perjuangan imannya. Kemenangan Yesus itulah yang menjadi sumber kekuatan dalam diri semua jemaatnya. Semua itu dikerjakan oleh Roh Kudus di tengah-tengah persekutuan umat yang percaya kepada Yesus. Para penguasa yang lalim, yang menyesatkan, menganiaya, dan membunuh banyak dari antara jemaat Kristus, kelak akan dihakimi oleh Yesus pada akhir zaman, dan mereka akan menerima hukuman, kesengsaraan, dan kebinasaan yang kekal dalam api neraka bersama-sama dengan iblis dan roh-roh kegelapan. Sahabat Renungan Malam Salom, nas ini menyemangati kita dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus atau sebagai jemaat Yesus Kristus. Kita harus menyadari dan mensyukuri bahwa kuasa kemenangan Yesus Kristus ada pada diri kita. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Oleh karena itu, dalam penderitaan dan pencobaan apapun yang kita hadapi, yang menjadi pencobaan iman bagi kita, kita tabah dan berserulah kepada Sang Juru Selamat, meminta kuasa dan kemenangan darinya. Nyatakanlah kekuatan imanmu untuk mengalahkan penderitaan dan pencobaan. Firman Tuhan yang tertulis dalam surat Yakobus 4 ayat 7 memberi nasihat, mengatakan kepada kita, lawanlah pencobaan iblis, lawanlah penderitaan itu dengan kekuatan iman yang teguh, maka engkau memperoleh kemenangan. Demikianlah renungan bagi kita
malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kami telah mendengar firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu menuntun hidup kami ke jalan yang benar. Kami harus mengandalkan kekuatan iman kami dalam menghadapi penderitaan dan pencobaan iman kami, agar oleh kuasa kemenangan yang Kau beri, kami dapat tabah dan memenangkan pergumulan iman kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang menjalani perawatan di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya daripada kami. Bangunkan kami esok pagi dan perbaharui semangat hidup kami untuk melanjutkan pekerjaan dan usaha kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.